Kita sampaikan dulu nih beberapa emiten update yang mungkin bisa kita akan ulas dan menjadi pilihan bagi para investor maupun traders. Mas Wisnu kita akan sampaikan terlebih dahulu. Dan pemirsa, berikut ini bisa Anda saksikan di layar televisi Anda beberapa emiten yang akan kami sampaikan untuk Anda. Yang pertama dari Bank BRI yang akan membuka cabangnya di Taiwan dan juga diproyeksikan ini diluncurkan pada bulan April tahun depan. Dan kita akan cermati untuk emiten update berikutnya. Menambah pelanggan, ini Sritex dengan kode sahamnya SRIL mengekspor perdana seragam tentara Filipina dan ini adalah negara yang ke-36 yang seragamnya telah dibuat oleh SRIL. Menarik untuk SRIL. Kemudian ada Agung Podomoro Land atau APLN yang menjual rusun Central Park dan juga tanah di wilayah Karawang untuk meningkatkan posisi kas dari perusahaan. Baik, kita akan ulas. Pertama ini dari PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL yang mengekspor perdana seragam tentara Filipina. Kita akan cermati kinerjanya pada hari Senin kemarin. Penutupan mengalami penguatan 0,8% di level 242, sementara kinerja dalam 6 bulan terakhir naiknya hingga 55%. Adapun PE ratio sekitar 3,4 kali, sementara net profit dalam 9 bulan pertama di tahun 2020 mencapai 73,8 juta US dollar. Adapun market cap mencapai 4,95 triliun rupiah. Ya, Mas Wisnu, kita akan ulas ini beberapa saham yang sudah kita sampaikan. Kita akan coba fokus ke SRIL terlebih dahulu yang akan mengekspor perdananya ini. Seragam tentara Filipina yang dibuat oleh Sritex. Anda melihat ini akan menjadi hal yang menarik dicermati untuk investasi jangka panjangkah untuk SRIL atau ada strategi lain? Silakan, Mas. Ya, kami melihat bahwa berita tersebut memberikan sentimen positif gitu ya, di mana kita tahu di di manufaktur itu industri begitu tertekan gitu ya, tapi SRIL berhasil dalam tanda kutip ya tetap bisa tumbuh gitu ya, menghadapi tantangan yang ada. Memang kalau kita bicara tentang industri industri pertahanan itu bisa dibilang konsumennya jangka panjang gitu ya. Betul. Sebenarnya kan untuk Filipina ini sendiri sebenarnya itu sudah dijagi 2 tahun terakhir gitu ya, dan sudah deal, dan ini proyek pertama dan akan berlanjut seterusnya gitu ya. Kami melihat ini positif untuk SRIL dalam jangka panjang dalam kerjasamanya ini. Sebagaimana kita tahu, produk untuk militer itu sudah cukup banyak gitu ya diekspor oleh Sritex itu ke beberapa negara, termasuk dari NATO juga. Betul. Kami melihat juga secara valuasi masih murah gitu. Ada potensial kalau kita ngelihat secara price book value-nya itu masih 0,5 gitu. Jadi kalau kita bulatkan menjadi satu, maka ada potensial upside 100% gitu ya. Oh ya. Ya, jadi kalau kita ya asumsikan aja lah naik ke 0,75 gitu ya. Artinya 50% aja sudah cukup baik gitu ya untuk Sritex gitu ya di tahun depan. Nah itu dia, pada saat opening market nanti apakah SRIL bisa kita jadikan pilihan portofolio? Hari ini kita langsung saja buy, begitu untuk posisi SRIL. Paling tidak kita investasikan untuk 1 tahun ke depan. Bagaimana menurut Anda? Saya kira kalau untuk diinvestasikan 1 tahun ke depan masih menarik ya, terutama kita melihat pemulihan ekonomi global. Kita tahu bahwa SRIL juga kan ada selain di militer, seragam militer dan sebagainya, dia juga ke fashion juga. Jadi fashion juga di 2021 itu harusnya berangsur-angsur membaik. Jadi secara kinerja harusnya akan lebih positif. Maka itu akan mempengaruhi kinerja emiten ini sendiri untuk 2021 itu sendiri. Baik, rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk SRIL bagaimana dari FAC? Saya kira untuk SRIL sebenarnya bisa dilakukan buy on weakness ya, ketika dia melemah kita tetap bisa beli. Di level sekarang juga sebenarnya masih bisa untuk dilakukan pembelian, tapi menurut saya tetap dilakukan manajemen ya, artinya jangan langsung masuk full cash di SRIL gitu ya, tetap bertahap ya. Manajemen. Iya, bertahap gitu ya. Oke, itu dia buy on weakness. Setiap ada pelemahan justru itu menjadi peluang kita mengambil posisi beli untuk pergerakan dari SRIL. Oke, emiten lainnya ada Bank BRI yang akan membuka cabangnya di Taiwan. Kemudian bagaimana Anda melihat pergerakan dari Bank BRI sendiri? Apakah dari sisi perbankan yang kemarin juga masih diburu oleh investor asing, akhirnya kita bisa mengambil juga posisi beli atau tidak? Belakangan sih memang kita lihat sudah mulai ada tekanan jual nih dari kenaikan harga BRI yang sudah cukup tinggi juga ini, Mas. Ya,
Memang kalau dari teknikal jangka pendeknya BRI ini masih akan ada peluang koreksi ya jangka pendek. Cuman Oke. kalau kita fokusnya untuk jangka menengah ke panjang, saya kira masih ada potensial upside gitu ya, terutama untuk 2021. Oke. Itu kami melihat ada potensial upside hingga level 5.000 pasca stock split ya. Iya. Kita tahu bahwa unit kerja luar negeri BRI ini justru tumbuh di tengah pandemi. Domestiknya turun, tapi Oke. yang luar negerinya justru tumbuh. Kita melihat misalkan total asetnya gitu ya di Q3 2020 itu malah naik 18,6%. Baik. Kemudian laba bersihnya juga tumbuh 23,7. Jadi kami melihat unit kerja yang luar negeri itu memang bagus untuk diekspansikan. Kemudian untuk beberapa tahun ke depan itu BRI juga merencanakan bahwa unit kerja yang di Hong Kong itu mau dijadikan cabang gitu ya. Jadi artinya memang dia melihat potensi di luar negeri itu masih besar, jadi kayaknya akan terus diekspansikan gitu. Betul. Kita tahu juga bahwa diaspora kita juga cukup banyak gitu di Taiwan itu sendiri gitu. Oke, jadi rekomendasi yang bisa Anda berikan berarti secara fundamental kinerja akhirnya terus membaik begitu untuk Bank BRI. Bagaimana untuk trading hari ini? Ya, kalau trading saya pikir masih akan wait and see ya, dalam artian kita tahu ada sentimen yang hari ini cukup rawan untuk take profit. Kemudian clue-nya adalah buy on weakness saja ketika dia menyentuh level-level 4.000-an. Kami melihat itu level support yang saat ini saat ini terdekat gitu untuk BBRI gitu. Baik, itu dia analisis yang menarik Bank BRI, meskipun tadi didukung oleh kinerja secara fundamental yang mumpuni, tapi perlu dicermati karena pergerakannya sudah naik cukup kencang dan masih dalam area rawan profit taking, jadi harus hati-hati ya. Wait and see dulu ya sampai level 4.000-an untuk mengambil posisi beli. Baik, Mas Wisnu, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita akan bahas bagaimana dengan kondisi berikutnya di makroekonomi di segmen selanjutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali.